Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya dengan dokter. Ya, di sini saya akan melakukan tindakan untuk mengambil cairan di dalam perut Bapak untuk uji diagnosis dan juga untuk mencegah dari adanya tanda-tanda komplikasi berupa sesak napas. Sebelumnya, apakah Bapak bersedia? Jika Bapak bersedia, silakan Pak, bisa ke kamar mandi terlebih dahulu untuk buang air. Setelah buang air bisa kembali ke sini. Bajunya bisa dibuka seperlunya. Dan sembari menunggu Bapak, saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Baik Pak, bisa tiduran di bed, bajunya dibuka ya Pak. Ini tidurnya bisa agak sambil dudukan Pak, biar lebih enak nantinya. Lalu bisa tutup bagian yang tidak perlu. Ya, setelah itu saya mulai ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sesamanya pertama, lakukan pemeriksaan untuk menentukan tanda-tanda aksi tes secara singkat saja. Pertama, kita lakukan investigasi terlebih dahulu. Kita tentukan apakah ada tanda-tanda aksi tes atau tidak. Lalu kita juga bisa kita lakukan auskultasi pada setiap kuadran perut pasien untuk menentukan apakah ada tanda-tanda aksi tes. Lalu kita juga bisa lakukan perkusi di setiap kuadran. Kita dengarkan apakah ada bunyi peka. Biasanya fungsi aksi tes dilakukan di bagian kuadran yang paling peka. Terus lalu kita bisa lakukan palpasi untuk menentukan apakah adanya devan muskular atau tidak. Pak bisa tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Ya, baik Pak. Setelah itu kita lakukan penentuan lokasi yang akan dilakukan fungsi. Ya, lokasi yang dilakukan fungsi bisa dilakukan di beberapa tempat, yaitu di atas dari sias kiri, lalu sias kanan, dan juga berada di sekitar bawah dari umbilikus. Nah, pada seringnya kita lakukan fungsi aksi tes di atas dari sias sinisal dengan cara kita tarik garis secara vertikal dan horizontal. Lalu kita tarik lagi sekitar 2-3 jari ke arah medial. Lalu kita tentukan lokasi fungsi tersebut, kita tandai menggunakan pensil ataupun bolpen ataupun spidol. Lalu setelah itu kita cuci tangan dan memakai hand steril. Setelah kita pakai hand steril untuk menjaga aspek sterilitas. Baik Pak, ini prosedurnya akan saya mulai ya Pak, menurut kerjasamanya. Karena lokasi fungsi yang kita tentukan itu berada di sebelah tubuh kiri pasien, kita bisa melakukan tindakan dari samping kiri tubuh pasien agar lebih mudah. Baik Pak, ini saya mulai ya Pak, mohon kerjasamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, setelah kita tentukan lokasi dan kita menggunakan hand steril, lalu kita lakukan disinfeksi pada lokasi yang sudah ditentukan tadi. Lalu setelah itu kita tutup menggunakan lubang steril. Baik, setelah itu kita lakukan anestesi menggunakan anestesi infiltrasi dengan spet yang berukuran 3 cc. Kita lakukan anestesi perlahan. Ya, setelah itu kita ambil spet yang berukuran 20 cc yang agak lebih besar untuk fungsinya untuk anestesi bagian otot-otot abdomen dan serta untuk mengambil beberapa sekitar 10-20 cc cairan aksi tes di perut penderita untuk uji diagnostik di laboratorium yang akan dikirimkan ke laboratorium. Kita masukkan perlahan secara miring. Kalau misalnya di ujung jarum sudah ada cairan, setelah kita masukkan anestesinya, kita aspirasi cairan anestesi tersebut. Lalu setelah itu kita simpan spet ini untuk dikirimkan ke laboratorium. Lalu setelah itu kita bisa ambil IV kateter. Ya, kita masukkan IV kateter secara miring ataupun tegak lurus. Kalau misalnya tegak lurus, kita bisa menarik kulit bagian bawah pasien. Lalu setelah itu kita masukkan perlahan secara miring saja biar lebih mudah. Lalu setelah masuk, kalau misalnya sudah ada cairan yang keluar sedikit-sedikit, kita cabut dari jarumnya. Lalu kita ambil
selang yang sudah dihubungkan dengan plywood di bagian bawah, di bagian dasar lantai yang fungsinya untuk menampung dari cairan asites tersebut. Lalu kita pasangkan selang di bagian kateter tadi yang sudah masuk ke dalam abdomen pasien, lalu kita lakukan fiksasi. Bisa lakukan fiksasi. Setelah itu kita alirkan ke dalam kita buka lemnya untuk dialirkan ke dalam plywood. Lalu kita tunggu. Biasanya dalam sekali pengambilan kita bisa mengambil sekitar 1000 sampai 2000 cc cairan asitesnya. Lalu setelah plywoodnya terpenuhi semua, kita tutup lemnya. Lalu kita ambil kasa, kita tempelkan di bagian evakatornya, kita cabut perlahan. Ya, sembari mencabut tadi kita bisa gunakan laser untuk melakukan fiksasi. Ya, setelah itu kita ambil dulu lubangnya, katakan baik Pak, ini prosedur pengambilan cairan pada perut Bapak sudah saya lakukan. Bapak bisa tiduran di bed dulu dan bajunya bisa dirapikan dulu. Sembari saya akan membersihkan alat dan cuci tangan. Kita buang alat-alat yang sudah digunakan dan kita keluarkan spoon dan kita cuci tangan. Baik Pak, alhamdulillah ini semua prosedur sudah saya lakukan, dan nanti ini dalam beberapa hari kalau misalnya kasanya basah tidak apa-apa Pak, itu normal. Nanti kalau misalnya udah terlalu basah sampai merembes, itu udah sampai banyak cairan yang keluar, nih kasanya bisa diganti ya Pak. Ya. Sebelumnya ada yang ditanyakan Pak? Jika tidak, terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.